Oke. Mau direkam juga nggak apa-apa, nggak direkam juga nggak apa-apa karena nggak ada materi khusus ya. Nah, UTS besok nanti teman-teman tolong mempelajari pertemuan 1. Oke, mohon maaf ya sebelumnya masih dalam nuansa Lebaran ya. Ya saya mohon maaf lahir dan batin. Juga jika teman-teman ada kesalahan juga akan saya maafkan ya, sama-sama saling maafkan. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bagi teman-teman yang muslim menjadi manusia yang bertakwa ya. Sesuai dengan garis finish yang kita harapkan. Untuk materi yang diujikan nanti dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6 ya. Kemudian terkait dengan waktu pengerjaan di UTS besok itu direncanakan sekitar 90 menit. Ya. Sekitar 90 menit. Jadi yang selama pembelajaran online ini jarang memegang pena ya, nanti coba sudah mulai pemanasan ya, karena 90 menit ini yang diujikan juga lumayan banyak ya. Beberapa petunjuk di UTS nanti. Yang pertama boleh membuka buku ya, catatan dan sebagainya ya. Jadi teman-teman sudah bisa bernafas lega ya, tetapi ya tetap harus fokus. Kemudian yang kedua, jawaban ditulis dengan kertas folio bergaris ya. Tolong dipahami ya, jadi jangan sampai ditulis di kertas kosong ya, yang harus di kertas folio bergaris ya. Apabila tidak ada kertas tersebut, boleh menggunakan kertas ukuran F4 atau A4. Namun harapannya tetap ada garisnya karena itu akan membantu dosen untuk mengoreksi ya, biar hasil jawaban Anda tetap rapi. Nah, tetapi tidak diperbolehkan menggunakan kertas dengan ukuran yang lebih kecil dari A4. Jadi diharapkan menggunakan kertas folio ya. Kalau tidak ada kertas folio, kertas F4 dan A4 ya. Kalau bisa yang ada garisnya ya, dan tidak diperkenankan menggunakan kertas yang lebih kecil dari kertas ukuran A4 ya. Nah, kemudian jawaban ditulis sejelas dan serapi mungkin ya. Tulisan yang susah dibaca dapat mengakibatkan penilaian yang tidak akurat. Ya, jadi teman-teman ya mohon maaf kalau tulisannya ini ya selama ini merasa tulisannya masih jelek, ya tolong untuk ujian nanti ya itu ditingkatkan kerapiannya sehingga dapat terbaca. Ya, jangan khawatir. Tulisan saya juga jelek sebenarnya, tapi kalau saya ujian ya saya harus berusaha agar tulisan saya bisa terbaca karena itu kan menentukan penilaian. Kemudian jawaban dikumpulkan dalam bentuk PDF ya melalui link yang sudah diberikan. Dan kemarin sudah saya share ya terkait dengan cara untuk pengumpulan jawaban. Kemudian beberapa pertanyaan ya, biasanya ada kendala-kendala apa yang sering ditanyakan, silakan dibaca-baca. Jangan sampai pada saat pengerjaan nanti Anda terlambat mengumpulkan karena mungkin ada kendala-kendala yang sebelumnya belum Anda mitigasi. Ya. Kemudian, nah ini ada ancaman hukuman disiplin berat, ya, diberhentikan
diberikan kepada mahasiswa yang terbukti bekerja sama dengan mahasiswa atau pihak lain. Jadi harapannya dengan tadi sudah open book, ya, kemudian Anda diberikan kesempatan, ya, ini pas waktu pembelajaran jarak jauh, ya, Anda bisa open book, buka catatan. Nah, tolong kemudahan tadi jangan kemudian Anda melupakan, ya, aspek integritas, ya. Nah, selalu diingatkan, apalagi kalau Ibu Menteri Keuangan, ya, hadir memberikan sambutan atau hadir dalam acara di PKS selalu mengingatkan hal tersebut, ya. Karena kalau dari awal mahasiswa sudah melakukan hal-hal yang berbau kecurangan, nanti bagaimana kalau nanti sudah bekerja seperti itu, ya. Nah, kemudian bentuk soal ada dua, ya, soal IC dan soal studi kasus, ya. Soal IC dan soal studi kasus. Soal IC nanti jumlahnya sekitar 10 soal, ya. Dan ini memiliki bobot penilaian sebesar 60%. Jadi Anda bisa mengira-ngira satu soal di soal IC itu berbobot 6%. Oke. Nah, sedangkan di soal studi kasus nanti, ya, bobotnya adalah 40%. Namun jumlah soalnya hanya 2 soal. Jadi satu soal itu berbobot 20%. Ya. Jadi mohon diperhatikan terkait dengan pembobotan ini, karena ini kalau mahasiswa tidak memperhatikan dari awal, ya khawatirnya karena terlalu rajin untuk menyajikan jawaban di soal IC, ya terlupa untuk menyelesaikan soal studi kasus. Ya, pada soal studi kasus soalnya hanya 2, tapi bobotnya 40%. Ya. Jadi pandai-pandailah untuk mengatur waktu. Nah, kemudian untuk nanti pada saat teman-teman menjawab soal, kalau yang terbiasa menggunakan tip X, ya, ini khusus untuk mata kuliah saya, ya. Kalau teman-teman mau mencoret, kalau ada jawaban yang salah, itu lebih baik daripada Anda menggunakan tip X, ya. Karena beberapa pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang saya ampuh itu pada saat ujian, mereka asik menggunakan tip X karena pengennya kan rajin, ya, bersih. Nah, tetapi setelah di tip X itu ternyata lupa untuk menulis jawaban yang benar itu apa. Jadi karena diburu waktu, ketinggalan akhirnya, ya, terlupa. Akhirnya apa? Yang tadinya jawabannya harusnya lengkap, karena hilang 2 kata, ya sudah, ya. Jadi jawabannya tidak bisa jawaban yang ditulis itu tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan. Akhirnya terputus. Ya mau nggak mau, ya saya berikan nilai yang tidak sempurna. Jadi khusus untuk mata kuliah saya, ya, di manajemen properti ini, silakan kalau salah coret saja, ya, coret, ya, nggak usah pakai tipex, ya. Saya yakin karena apa? Waktunya sangat berharga, 90 menit, ya. Kalau nanti kalau saya memproyeksikan waktu ini, ya, ini terkait dengan soal soal essay itu harus bisa Anda jawab satu soal itu selama 5 menit, ya. Jadi 5 menit kali 10 kan sudah 50 menit, ya. Nah, nanti soal studi kasus karena ada 2 kan tinggal 40 menit. Nah, masing-masing soal studi kasus itu 20 menit, silakan dioptimalkan. Ya, nggak harus 5 dan 20 menit, ya. Nanti silakan di manajemen waktunya yang bagus, ya. Nah, kemudian dalam menjawab soal, ya ini karena Anda kan mahasiswa, ya, ini, ya, posisinya masih mahasiswa. Jadi tolong menjawab soal itu dengan jawaban yang memenuhi kaidah, ya. Kaidah apa? Ya, misal kalau ada soal seperti ini. Jelaskan pengertian manajemen properti, ya, misal. Nah,
Berarti harus Anda menjawab apa? Nah, jawaban Anda adalah manajemen properti adalah bla bla bla. Oke ya. Jadi diulangi dulu yang ditanyakan, baru adalah, yaitu, merupakan, dan seterusnya. Nah, itu kalau jelaskan. Nah, bagaimana kalau sebutkan? Ya berarti Anda tinggal merinci. Ya, misal sebutkan apa jenis, misal jenis organisasi manajemen properti, kan ada dua ya. Ya berarti Anda tinggal sebutkan. Ya, organisasi manajemen properti internal, organisasi manajemen properti eksternal. Nah, tapi kalau yang ditanyakan, sebutkan dan jelaskan ya, jenis organisasi manajemen properti. Nah, Anda harus jawab ya. Jenis organisasi manajemen properti sebagai berikut. Satu, organisasi manajemen properti internal. Nah, di bawahnya baru dijelaskan, yaitu organisasi manajemen internal, organisasi manajemen properti yang bla bla bla. Nah, setelah dijelaskan, baru nomor dua, organisasi manajemen properti eksternal. Di bawahnya dijelaskan, yaitu bla bla bla. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, karena Anda masih mahasiswa ya, kecuali Anda sudah bekerja, Anda kalau ditanya sama pimpinan, ya kalau mau jawabnya seperti itu lebih bagus lagi. Tapi kalau langsung Anda jawab, ya jawab dengan intinya nggak apa-apa. Itu kalau udah bekerja. Tapi kalau udah masih belajar, nah kita coba menjawab dengan kaidah yang benar. Nah itu terkait dengan cara untuk menjawab. Nah jika ada soal hitungan, ya, teman-teman yang yang nanti menjawab ya berarti tetap ya menggunakan urutan ya, diketahui ya, ditanya, jawab, dan kalimat kesimpulan. Oke. Walaupun jawaban Anda salah tetapi Anda menjawab dengan rangkaian diketahui ya, ditanyakan, jawab, dan kalimat simpulan, nanti saya akan tetap memberikan nilai ya, nilai karena Anda telah menjawab sesuai dengan kaidah yang runtut ya. Jadi tolong diperhatikan yang soal hitungan ya, jangan malas untuk menjawab. Oke. Kemudian itu terkait dengan beberapa ketentuan nanti suatu Anda mengerjakan soal UTS. Nah, ini saya coba berikan beberapa tips ya dari saya sendiri selaku dosen ya, kalau teman-teman ingin mengikuti silakan. Yang pertama ya, walaupun ini UTS-nya open book, tapi tolong Anda pahami materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 ini seperti layaknya Anda menonton sinetron ya atau drama ya. Jadi antara pertemuan 1 pertemuan 6 ya, kalau Anda ingin memahami ya jangan dihafalkan tapi dipahami. Ya buat cerita di pikiran Anda ya, di benak Anda bahwa pertemuan 1 sampai pertemuan itu berkesinambungan, berkelanjutan. Ya. Nah, silakan nanti Anda menganalikan seperti apa, monggo. Kemudian selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya pasti. Kemudian ketiga minta doa itu kepada orang tua ya, walaupun Anda di rumah, ya kan Anda tinggal bilang aja, ya Pak, Bu, Mah, Pak, ya, Abi, Umi dan seterusnya. Nanti mau ujian tolong didoakan, ya. Walaupun hanya bilang seperti itu, tapi itu sudah merupakan usaha kita sebagai seorang anak ya untuk meminta doa restu pada orang. Teman sudah pernah ya saya ceritakan ya, dulu saya sampai mencari wartel ya, sekarang nggak ada wartel. Dulu handphone itu sangat mahal sekali. Saya hanya ingin telepon kepada ibu saya untuk mendoakan. Nah ternyata ibu saya itu mencatat, oh ini anakku Senin ini ujiannya ujian mata kuliah ini jam berapa.
Nah, ternyata ibu saya pas jam itu memperbanyak istilahnya baca-bacaan ya, seperti takbir, tahmid ya, seperti kita zikir ya. Tujuannya ya untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita sebagai anak itu dipermudahkan menghadapi ujian. Ya. Kemudian ya yang keempat, Anda bisa persiapkan mental ya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat Anda lebih rileks, tenang dan seterusnya. Misal, oh ujiannya siang atau ujiannya pagi, ya sudah saya awali dengan mandi biar seger ya, biar kepalanya dingin ya. Dan kebiasaan yang lain, silakan. Kemudian tidak ada soal yang tidak bisa dijawab ya. Yang ada itu adalah ada soal yang tidak bisa atau tidak terjawab karena kita tidak mau berusaha ya. Makanya dahulu ya, kalau saya pas waktu ujian offline itu, ketika mentok ya saya harus coba menjawab apapun itu walaupun salah ya, walaupun salah saya mencoba menjawab karena saya tetap harus berusaha bagaimana saya bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di soal. Kemudian jangan buru-buru menjawab soal ya, baca baik-baik dahulu ya. Jadi kalau terbiasa buru-buru, nah, biasanya soal yang seharusnya dibaca 15 kalimat tapi hanya terbaca 10 kalimat. Nah, nanti baru ketahuan setelah Anda mengerjakan ya atau jawaban. Loh, ya, pas menit-menit terakhir Anda koreksi, kok saya jawabnya seperti ini. Wah, seperti itu. Jadi yang saya ingatkan, jangan perlu menjawab baik-baik terlebih dahulu. Kemudian jangan menyontek ya. Kalau di ruangan aja itu posisi pengawas itu sangat ketat, apalagi Anda di offline. Ya. Jangan sampai terbersih, wah ini ujian ujian online, ya pasti yang ngawasin nggak ketat ya. Ya justru salah. Justru ketika online itu bahkan dia lebih diperketat. Ya. Siapa tahu kalau saya koreksi tidak ada temuan bahwa itu ada unsur menyontek. Nah, tapi mungkin dari sekre ya, mungkin mereka ada punya sistem dan seterusnya bisa mendeteksi kalau ada unsur ya menyontek. Nah, itu sudah di luar tanggung jawab saya. Kemudian persiapan hal-hal teknis ya, tadi kertas, ujian, pena, kemudian ya berharap ya Anda mendapatkan jaringan internet yang bagus ya di jam tersebut ya, sehingga tidak menjadi kendala. Kemudian siapkan aplikasi yang mengubah foto menjadi file PDF dan ikuti semua petunjuk ya, yang ada di soal. Nah, itu tipsnya. Nah, ini beberapa pengalaman coba saya ceritakan kembali. Ya. Rata kesalahan dalam pengerjaan UTS itu yang pertama ya open book, jawabnya itu tidak atau terlalu ringkas ya, terlalu ringkas ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mahasiswa itu ada kecenderungan untuk bermalas-malasan dalam menjawab soal ya yang ujiannya itu adalah open book ya. Jadi tolong jangan terlalu ringkas atau tidak lengkap ya. Semua sudah ada sudah ada di materi ya. Tinggal Anda bagaimana Anda cara untuk menuliskan jawabannya seperti apa. Nah, kesalahan selanjutnya hanya menyalin jawaban dari slide. Ya, sekali lagi hanya menyalin jawaban dari slide. Ya. Slide itu apa? Slide itu kan sebenarnya hanya pokok-pokok ya, pokok-pokok materi. Ya. Hanya pokok-pokok materi, ya, tetapi
Anda menjawabnya itu hanya nyalin, ya tidak Anda kembangkan menjadi satu kalimat yang bisa dipahami oleh dosen. Ingat, yang mengoreksi Anda nanti bukan Anda, tetapi saya. Nah, tuliskan jawaban itu ya sejelas mungkin sehingga Anda mempunyai asumsi, oh ini Pak Eko nanti kalau baca jawaban saya itu pasti bisa memahami apa yang saya tuliskan. Ya, intinya jangan menyalin. Ya, karena slide itu pokok-pokok materi, silakan jawab dengan membuat jawaban yang mudah dipahami dan runtut. Ya, nah itu biasanya divisualisasi. Nah, kemudian kalau beberapa kesalahan di soal studi kasus yang perlu Anda mitigasi itu ya tidak tuntas dalam menjawab. Nah, ini biasanya karena manajemen waktunya kurang. Ya. Yang ditanyakan A, tetapi jawabnya B. Ya. Mungkin karena apa? Karena waktunya sudah mepet. Ya. Karena waktunya sudah mepet, tidak fokus. Yang ditanyakan adalah A, dijawab B, C, dan seterusnya. Jadi berputar-putar. Tidak menjawab apa yang ditanyakan. Nah, kemudian kadar analisis atas suatu jawaban ya, untuk menjawab studi kasus ini biasanya masih kurang. Nah, inilah makanya teman-teman dari awal itu dari pertemuan 1 saya minta untuk diskusi di forum diskusi. Sebenarnya itu ada maksudnya apa? Itu untuk mengajak teman-teman untuk mengasah kemampuan analisis teman-teman terhadap suatu pertanyaan ya. Jadi tolong kadar analisisnya itu diperlengkap. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tadi, karena Anda merasa jawaban Anda itu benar, tapi Anda tidak memberikan mindset bahwa jawaban ini akan dikoreksi oleh orang lain atau oleh saya, nah kadang nulisnya itu sembarang. Akhirnya tidak runtut, ya. Dan kalau tidak runtut, akhirnya tidak bisa dipahami. Kalau tidak bisa saya pahami, ya tentunya saya tidak bisa memberikan nilai yang maksimal. Ya. Nah, terkait dengan nilai, bagaimana nilainya? Ya, ya nilainya sih rata-rata bagus selama ini. Cuma karena terlalu terlena dengan pembelajaran jarak jauh, UTS-nya open book, ya pernah ada kejadian ada yang mendapatkan nilai sekitar 40 ya, 40-an seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya di ujian akhir semester dia harus berjuang keras ya. Harapan saya sih teman-teman bisa mendapatkan besok bisa mendapatkan nilai A. Yang penting apa? Tolong tadi apa yang saya sampaikan dari awal pertemuan sampai dengan saat ini tolong dipahami ya. Dicermati, diresapi dan coba Anda terapkan nanti pada saat Anda melakukan pengerjaan soal UTS ya. Semua bisa Anda pahami, bisa Anda terapkan untuk seluruh ya pengerjaan mata pengerjaan ujian tengah semester. Silakan diterapkan ya. Karena itu sifatnya umum. Kecuali satu tadi ya terkait dengan penggunaan tip X itu aja. Ya. Kalau saya Anda coret, misalnya Anda sudah nulis 3 baris, ternyata salah, langsung aja coret X gitu ya, atau coret gitu aja. Udah tulis yang baru. Ya, kalau memang semuanya salah ya. Tapi kalau salahnya satu bagaimana? Ya tinggal coret aja. Misal harusnya nulisnya telah tapi tertulis yang. Ya, yangnya dicoret langsung buat telah gitu ya. Pokoknya terus nulis saja, terus nulis. Jangan hanya karena Anda ingin rapi, ingin kertasnya bersih, Anda pakai tip X banyak sekali. Akhirnya terlupa untuk menulis jawaban yang seharusnya. Itu khusus untuk saya ya. Khusus untuk saya yang masalah tip X itu. Tapi kalau yang lain silakan Anda terapkan untuk pengerjaan UTS di mata kuliah yang lain. Oke, tinggal 5 menit. Silakan bila ada pertanyaan. Sebelum saya tutup dan nanti langsung pengerjaan kuis pertemuan ke-7
50 soal dikerjakan selama 70 menit. Saya rasa bisa. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Eca. Silakan Mbak Eca. Nah, kemarin kan disuruh Bapak ya nge-review materi. Nah, terus di pertemuan pertama ada materi yang saya masih kurang paham, Pak. Yang di bagian tugas manajemen properti. Nah, itu ada 3 kan, Pak. Pengembangan bisnis, mengelola properti sebagai suatu investasi, sama mengelola properti sebagai suatu bisnis usaha. Nah, di bagian properti sebagai suatu investasi itu ada bagian pengelola accounting yang benar. Nah, kenapa accounting ini maksudnya sebagai investasi ya, Pak? Kenapa nggak sebagai bisnis atau usaha gitu, Pak? Karena kan accounting biasanya dilakukan untuk tiap bisnis atau usaha dibandingkan investasi. Ya, terima kasih. Jadi bedanya dengan investasi, kalau bisnis, ya, kalau saya menerjemahkan, investasi itu lebih kepada kita menempatkan modal. Nah, kita menempatkan modal itu kan agar bisa disebut sebagai investasi yang baik, ya berarti harus melakukan apa? Beberapa analisis. Anda bisa melakukan analisis net present value, kemudian analisis PI. Sudah pernah ya penilaian investasi atau penilaian investasi yang ada di manajemen keuangan? Sudah pernah diajarkan? Yang net present value, kemudian payback dan seterusnya. Nah, masuk dari kegiatan akuntansi di sini, bila mana manajer properti itu masuk ketika suatu proyek itu telah berjalan. Nah, dalam menentukan atau melakukan analisis terkait dengan penilaian investasi tadi, nah kita kalau secara laporan akuntansinya itu benar, nah itu akan memudahkan manajer properti untuk melakukan analisis atau penilaian investasi tadi. Nah, kalau akuntansinya jelek, ya berarti kan source-nya aja sudah jelek. Nah, bagaimana hasil dari analisisnya? Tentunya hasil analisis juga akan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, itu dari investasi. Bedanya apa dengan bisnis? Ya. Kalau investasi itu menurut saya adalah bagaimana cara kita membuat modal yang kita tanamkan itu bisa memberikan timbal balik. Ya, jadi investasi yang minimal dilakukan itu seperti Anda memegang uang logam. Ya. Jadi apa? Jadi di sisi lain, ya di satu sisi itu adalah menunjukkan modalnya. Kemudian di sisi mata uang yang lain itu menunjukkan keuntungan yang kita peroleh. Maka suatu kegiatan untuk menanamkan modal itu bisa disebut dengan investasi. Keuntungan yang kita peroleh itu sama dengan modal yang kita tanamkan atau artinya impas. Itu paling minimal. Itu yang disebut investasi Anda itu tidak merugikan atau tidak mengalami kerugian. Nah, bagaimana investasi yang baik? Ya, investasi yang baik tentunya apa? Keuntungan yang kita peroleh, penghasilan yang kita peroleh itu harus lebih besar daripada modalnya. Ya, daripada modalnya. Itu kita ngomong investasi. Nah, kalau secara investasi, bisnis dari properti itu sudah bagus, ya, barulah kita bertolak ke tujuan berikutnya, yaitu membentuk satu bisnis, ya, satu produk bisnis. Bisnisnya apa sih artinya? Ya, bisnis itu lebih dari investasi. Artinya apa? Ya, dia mendapatkan keuntungan, ya, dia mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan itu bisa diperoleh ya secara berkelanjutan. Ya. Kalau investasi tadi, investasi adalah lebih besar dari biaya modal yang kita keluarkan, itu investasi yang bagus harus lebih besar dari modal. Nah, ketika investasi sudah memenuhi, selanjutnya tugas dari atau tujuan dari manajemen properti adalah membentuk ya pengelolaan properti itu sehingga menjadi bisnis. Bagaimana membentuk menjadi sebuah bisnis? Berarti kita harus memastikan ya, kita harus memastikan rangkaian praktek manajemen properti itu bisa menghasilkan pendapatan bagi si pemilik
secara berkelanjutan. Nah, itulah yang disebut sebagai bisnis. Jadi seperti itu, Mbak Eca. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Anggit. Silakan. Mengenai UTS besok, Pak, apakah Bapak mengizinkan jika kita mengerjakannya acak gitu, Pak? Jadi tidak sesuai nomor urut, kita mengerjakan dari yang mudah kita pahami terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Mbak Anggit atas pertanyaannya. Boleh, tapi silakan diberikan space ya. Misal, Anda memproyeksikan satu jawaban itu katakanlah setengah folio, ya, setengah folio. Jadi satu folio yang kan biasanya ada 4 halaman ya. Nah, itu bisa Anda proyeksikan menjadi 8 nomor misal. Jadi Anda buat aja ya. Jadi kalau Anda menulis soal biasanya Anda tulis itu, Anda buat garis ya di pinggir kiri itu. Kan biasanya kalau anak-anak STAN kan kalau mau menjawab soal apa di lembar jawaban soal itu kan biasanya dikasih garis dulu di pinggir kiri ya. Nah, itu Anda bagi aja. Satu folio itu menjadi setengah folio per setiap setengah halaman folio itu untuk satu nomor. Nah, jadi kalau Anda ingin lewati, silakan Anda kosongi dulu, nggak apa-apa. Ya, nanti misal Anda mengerjakan nomor 6, ya nomor 6 berarti ada di halaman ketiga ya, bawah ya. Halaman ketiga di bawah, kan nomor 6 ya. 1, 2, baliknya 3, 4, 5. Silakan buat dulu di halaman 6. Ya. Kemudian setelah itu misal lanjut ke 1, dan seterusnya. Nah, setelah semuanya tertulis, ya, dan ternyata space-nya lebih kurang ya, lebih dari setengah folio, nah barulah Anda nanti buat di kertas yang lain. Anda tulis di situ, lanjutan jawaban nomor 6. Jadi harapan saya untuk mudah saya untuk mengoreksi, tolong buatkan space dulu urut, ya. Katakanlah satu nomor setengah folio. Nah setelah itu Anda tulis, kalau masih kurang silakan nanti di folio kedua Anda tulis lanjutan nomor berapa. Jadi pernah saya ngoreksi dan hampir saja mahasiswa itu tidak saya koreksi, padahal dia sudah menjawab. Ya, karena apa? Nulisnya tidak urut, langsung 1 nomor 6, kemudian nomor 2 dan seterusnya. Ya sebagai solusinya maka apa? Ya tolong tetap urut ya, teman-teman tetap urut. Dan nanti kalau masih kurang, butuh halaman lagi, buat di folio yang lain. Ya, Mbak. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, Pak. Masih ada pertanyaan? Ya, sama-sama Mbak. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ya, jangan ini ya. Jangan berkecil hati ya kalau tim favorit bolanya tidak juara ya. Seperti saya tahun ini. Tidak juara Liga Italia. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, yang namanya roda itu pasti berputar. Oke, lanjut. Silakan. Ada pertanyaan tidak? Sebelum saya tutup. Cukup ya? Cukup sepertinya, Pak. Ya, Mas Adit, silakan. Ya, Pak. Sudah cukup? Sepertinya cukup. Oke. Baik. Terima kasih ya, teman-teman, atas perhatiannya. Sudah on time dari jam 7, saya malah yang terlambat ini 5 menit dari yang seharusnya saya tutup. Saya mengucapkan ya selamat menempuh ujian UTS ya. Persiapkan matang-matang ya. Hal yang teknis dan non teknis ya. Tolong jangan menganggap mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain itu dibeda-bedakan. Jadi anggap semuanya itu sama pentingnya ya. Sama-sama menentukan untuk penghitungan IPK Anda. Ya. Kalau Anda mau penempatan di dekat rumah,
Kalau di pajak sih biasanya di ranking, ya. Kecuali memang Anda yang sudah punya garis keberuntungan yang jelas ya, yang jelas, yang tebal, itu mungkin bisa mengubah nanti penempatan. Tapi yang penting apa? Berjuang dulu, ya. Tolong berjuang dulu. Baik, saya tutup sesi Zoom untuk pertemuan ke-7 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, pemilihan kata yang tidak sesuai, dan sikap penyampaian yang kurang berkenan. Selamat mengerjakan UTS. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan ke-8. Ya. Setelah ini, silakan masing-masing fokus untuk menyelesaikan quiz pertemuan ke-7 ya. Ya, nanti dengan waktu selama 70 menit. Ya, baik, saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.